Veronica, berikut ini adalah pengumuman selama sepekan. Bagi saudara yang rindu untuk mendukung gerakan GBI Sehati Tanggap COVID-19, bisa menyalurkan bantuan Anda melalui rekening berikut ini. Atau jika ingin memberikan dalam bentuk barang, dapat dikirim ke GBI Malahayati. Bagi jemaat yang membutuhkan konseling, pelayanan, atau dukungan doa, dapat menghubungi call center berikut ini. Dan khusus bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengisi formulir permohonan doa di mobile aplikasi GBI Rayon 17 Lampung atau melalui website gbirayon17.com. Berikut adalah cara untuk mengisi formulir permohonan doa melalui website. Buka browser Anda, kemudian ketik di kolom pencarian dengan gbirayon17.com. Kemudian scroll ke bagian bawah, kemudian klik permohonan doa. Kemudian scroll ke bagian bawah, kemudian isi nama, alamat, nomor telepon, dan email. Kemudian isi kolom permohonan doa yang ingin didoakan. Kemudian klik submit. Dan melalui mobile aplikasi adalah sebagai berikut. Masuk ke dalam mobile aplikasi GBI Rayon 17 Lampung, kemudian pilih icon permohonan doa, kemudian isi nama, nomor telepon, email, serta permohonan doa yang ingin didoakan. Kemudian klik submit. Ya nak, Mami pergi dulu ya. Tunggu, Mami mau kemana? Mau ke depan, pasar tempel depan. Mami mau belanja dulu deh. Nggak pakai masker. Orang cuma di depan situ loh, pasar tempel itu loh. Ya ampun Mami, kayaknya Mami kurang up to date deh. Mami nggak dengar pemberitahuan dari pemerintah. Mulai dari tanggal 6 April 2020, setiap warga yang keluar dari rumah harus menggunakan masker. Ya udah deh, nggak apa-apa lah. Diana itu deket aja. Lagian tuh jam segini nih, orang tuh udah nggak banyak. Udah pada bubar-bubar. Udah lah, Mami mau perlu sebentar ya. Ih, Mami ini ngeyel banget loh dibilangin. Mami nggak tahu kan, di saat Mami keluar dari rumah, virus bakteri apa yang ada di luar sana, Mami bisa terserang sama COVID-19. Kita tuh harus taat nih sama pemerintah. Kalau kata pemerintah pakai masker, ya udah pakai masker. Pakai masker kan nggak ribet nih. Nih tinggal dipakai doang. Ya udah deh, Mami pakai. Kita juga demi kesehatan ya, harus ngikutin apa yang pemerintah anjurkan. Nah, itu kan bagus. Oke, kalau gitu Mami pergi dulu ya. Udah, hati-hati nih. Oke. Perjamuan Kudus akan diadakan pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020. Dihimbau bagi jemaat untuk dapat mengambil roti dan anggur perjamuan Kudus di gereja mulai hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, dapat melalui nomor rekening berikut ini, atau dapat men-scan barcode QRIS berikut ini. Dihimbau kepada jemaat untuk dapat mensubscribe channel YouTube GBI Rayon 17 Lampung, serta mengaktifkan lonceng notifikasi, sehingga jemaat akan mendapatkan notifikasi apabila GBI Rayon 17 Lampung mengupload video terbaru, serta menginstal mobile aplikasi GBI Rayon 17 Lampung melalui Google Play Store untuk pengguna Android dan App Store untuk pengguna iOS. Sekarang, waktunya kita untuk mengikuti ibadah online. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, pada hari ini kita boleh kembali beribadah. Saya percaya semua karena kebaikan dan karena anugerah Tuhan, amin. Dan mari bersama-sama saat ini kita datang menyembah Tuhan kita yang hidup. Dan bersama-sama kita mau alami hadirat Tuhan. Haleluya, mari bersama-sama kita satukan hati kita. Terpujilah namamu ya Tuhan. Saat ini setiap kami umatmu kembali datang di hadapanmu. Kami mengucap syukur buat janjimu dan buat kasih setiamu yang kau nyatakan bagi setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Terimalah setiap pujian penyembahan kami gerejamu. Haleluya Tuhan. Mari jemaat Tuhan bersama-sama kita satukan hati kita, kita sembah Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan hati yang mengucap syukur. Terima kasih Tuhan.
nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu,
Yang kami percaya kami punya Tuhan yang lebih besar. Kuasa-Mu Tuhan, keajaiban-Mu yang lebih besar dan lebih dahsyat dari apapun. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan-Mu dengan hati yang penuh dengan penyembahan akan Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu ya Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Amin Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Kuasa-Mu besar atas setiap kami ya Tuhan. Pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat ya Tuhan itu ada atas setiap kami ya Tuhan, umat-Mu dimanapun saat ini berada. Kami percaya Tuhan Engkau yang menolong setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang senantiasa ada atas setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan saat ini Tuhan Yesus. Kami mengangkat tangan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami membawa ya Tuhan Yesus. Kami membawa hidup kami di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Biar Engkau Allah yang berdaulat penuh atas setiap kehidupan setiap umat-Mu hari-hari ini ya Tuhan. Apapun yang terjadi hari-hari ini atas setiap umat-Mu, kami percaya Tuhan Engkau yang menolong setiap umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu rancangan-Mu bukanlah rancangan kecelakaan ya Tuhan, tapi rancangan yang mendatangkan damai sejahtera atas setiap umat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur dimanapun saat ini umat-Mu berada. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang ada menolong setiap umat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur diberkati berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang dilakukan dan diusahakan oleh setiap umat-Mu Tuhan, Engkau Allah yang membuat berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap umat-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga-keluarga umat-Mu ya Tuhan. Rumah tangga umat-Mu diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Usaha pekerjaan umat-Mu diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan Yesus, di masa-masa Sabat ini kami percaya mesbah-mesbah itu didirikan ya Tuhan. Mesbah-mesbah itu, mesbah yang telah runtuh selama ini dibangun kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, api doa, pujian, penyembahan mengalir atas setiap rumah-rumah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan.
Berkati setiap umat-Mu lebih lagi ya Tuhan. Kami berdoa ada kuasa-Mu yang mengalir Tuhan. Ada kuasa kesembuhan yang mengalir ya Tuhan. Bahkan kuasa kelepasan, pembebasan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap sakit penyakit apapun yang hari-hari ini dialami oleh setiap umat-Mu, kami percaya di tahun mujizat ini ya Tuhan. Banyak setiap umat-Mu akan mengalami kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mujizat yang tidak lazim itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, berkati setiap pergumulan umat-Mu ya Tuhan. Kami percaya hari-hari ini apapun yang menjadi masalah persoalan setiap umat-Mu, ini adalah waktunya Tuhan, Engkau yang menolong ya Tuhan, tepat pada waktu-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, berkati lebih lagi ya Tuhan. Berkati setiap umat-Mu ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu besar atas setiap umat-Mu. Bahkan pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat itu nyata atas setiap umat-Mu ya Tuhan. Diberkatilah umat yang mengandalkan Engkau ya Tuhan, yang menaruh harapannya kepadamu, diberkati berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, kami membawa seluruh umat-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya dimanapun saat ini umat-Mu berada Tuhan, kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami membawa bangsa ini di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berdiri atas Indonesia ya Tuhan Yesus. Sampai sungguh-sungguh Indonesia boleh mengalami lawatan Tuhan. Sampai sungguh-sungguh Indonesia boleh mengalami jamahan-Mu ya Tuhan. Kami percaya ini adalah waktunya ya Tuhan. Ini adalah waktunya untuk Indonesia boleh mengalami Engkau di dalam segala hal ya Tuhan. Bahkan pertobatan besar-besaran terjadi atas Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Biar penggenapan janji Tuhan itu digenapi atas Indonesia ya Tuhan. Indonesia bangkit dan menjadi terang di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kuasa Allah yang mengalir atas Indonesia ya Tuhan. Indonesia boleh mengalami pemulihan. Indonesia boleh mengalami pelepasan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur untuk bangsa kami, untuk kota kami Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, Engkau Allah yang berdaulat penuh atas bangsa, atas kota kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang terjadi hari-hari ini atas Indonesia. Kami percaya segala sesuatunya boleh mendatangkan kebaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan pertobatan yang besar-besaran terjadi atas Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur di tengah segala pergumulan, masalah, persoalan yang sedang terjadi hari-hari ini. Kami percaya Indonesia akan keluar jadi pemenang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Indonesia tidak sama lagi ya Tuhan, karena ada gereja Tuhan yang berdiri atas Indonesia. Indonesia diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan. Kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Malah saat ini kami juga bersyukur Tuhan Yesus untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Gembala kami, Bapak Budi Cahyadi ya Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau yang memberkati hamba-Mu berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang akan memakai hamba-Mu secara luar biasa hari-hari ini, meresponi apa yang menjadi tuntunan Tuhan. Hamba-Mu akan meresponi apa yang menjadi panggilan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya firman yang akan disampaikan melalui hamba-Mu Tuhan, sungguh-sungguh firman yang meneguhkan, firman yang menguatkan ya Tuhan, bahkan firman yang membangun dari setiap umat-Mu hari-hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami percaya ini adalah waktunya masa perubahan itu terjadi ya Tuhan. Memasuki tahun yang baru, kami percaya Tuhan penyertaan-Mu sempurna ya Tuhan. Kami percaya firman itu ya Tuhan, firman itu yang menguatkan setiap hati yang lemah ya Tuhan. Kami berdoa setiap iman yang lemah dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, berkati ya Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang akan memakai hamba-Mu secara luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang menyertai hamba-Mu dimanapun saat ini hamba-Mu berada, memberkati ya Tuhan. Kami percaya firman yang akan disampaikan melalui hamba-Mu diberkati berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati hamba-Mu lebih lagi, berkati Ibu Rita, berkati kedua putrinya, seluruh keluarga besarnya diberkati berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Pelayanannya, usaha pekerjaannya diberkati berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami menyerahkan untuk setiap ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Engkau yang berdaulat penuhan dari awal sampai akhir ibadah ini Tuhan. Bahkan Engkau Allah yang akan melawat setiap umat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih, biar melalui ibadah ini nama Tuhan dipermuliakan, nama-Mu ditinggikan ya Tuhan. Bahkan kerajaan-Mu hadir atas setiap umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari bersama kita memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Kami punya Yesus yang dahsyat dan hebat. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, Allahku dahsyat namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya. Kami bangga dan kami bersyukur punya Yesus, Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Janji-Mu yang selalu menyertai kami, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Nama-Mu ditinggikan atas kami, gereja-Mu di tempat ini, Tuhan. Engkau mengasihi kami, Engkau baik bagi kami. Nama-Mu dipermuliakan selama-lamanya dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai. Satu hal yang kita harus percaya adalah bahwa apa saja yang terjadi di dunia tidak lepas dari kontrol Tuhan. Adakah peristiwa dalam Alkitab yang mirip dengan situasi yang terjadi sekarang dan bagaimana penanganannya? Virus yang cepat menyebar dan menebar ketakutan pada banyak orang ini dapat dianalogikan seperti badai yang awalnya kecil namun kian membesar menjadi taufan. Alkitab mencatat peristiwa di mana Yesus dan murid-murid pernah menghadapi taufan yang dahsyat dalam Markus 4 ayat 36-39. Murid-murid Yesus yang pernah menjadi nelayan tentu dapat menilai bahwa taufan yang mereka hadapi sangat berbahaya. Nyawa mereka bisa melayang jika tidak ada pertolongan. Demikian juga dengan COVID-19 yang menjalar sangat cepat dan mengakibatkan kematian yang besar dapat disebut sebagai badai yang mengancam kehidupan. Tuhan Yesus sedang tidur di buritan perahu saat taufan terjadi. Dia bangun dan menghardik taufan itu. Diam, tenanglah. Taufan menjadi reda dan danau teduh. Para murid heran, mengapa kata-kata Yesus begitu berkuasa sampai bisa memerintah atas alam? Jawabannya adalah di Yohanes 12 ayat 49. Yesus menjelaskan bahwa apa yang ia perkatakan berasal dari Bapa. Ketika Yesus diurapi Roh Kudus, salah satu tujuannya adalah untuk membawa firman dari Bapa. Yesus hidup senantiasa mendengar dan menurut kehendak Allah Bapa. Yesus mengajar berdoa dalam Matius 6 ayat 10, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Tidak mengherankan ketika Yesus memerintahkan angin taufan untuk diam, angin itu pun taat kepada perkataan Yesus yang berasal dari Bapa. Yesus memberi teladan bagaimana gereja harus hidup dan bertindak
yaitu mendengar firman dari Bapa yang disampaikan oleh Roh Kudus. 1 Petrus 2 ayat 21 menyatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ketika hari Pentakosta tiba, Roh Kudus dicurahkan ke atas murid-murid. Roh Kudus memberikan kuasa dan tuntunan kepada gereja untuk melaksanakan firman dari Bapa, sebagaimana yang dicontohkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjelaskan dalam Yohanes 14 ayat 12 bahwa murid-murid akan melakukan pekerjaan yang lebih besar dari yang ia kerjakan. Pekerjaan yang dimaksudkan adalah tanda dan mujizat. Inilah salah satu yang harus dilakukan murid-murid setelah pencurahan Roh Kudus sebagai bagian dari penggenapan amanat agung. Saudara, ayat tersebut diucapkan Yesus sendiri. Murid-murid adalah orang berdosa yang menerima anugerah keselamatan untuk memberitakan keselamatan itu ke seluruh dunia. Tentu murid tidak lebih besar dari Yesus. Setelah Yesus pergi kepada Bapa, Bapa mengaruniakan Roh Kudus kepada murid-murid untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi, ketika seorang murid melakukan pekerjaan mujizat, itu bukanlah kemampuan dari murid tersebut, melainkan hanya hasil dari kuasa firman dan Roh Kudus. Pekerjaan yang lebih besar terjadi setelah Roh Kudus dicurahkan. Semua yang Yesus lakukan adalah contoh bagi murid-muridnya, artinya juga bagi gerejanya. Akan ada kasus-kasus yang serupa dan mereka sudah diberitahu bagaimana menanganinya. Kita tentu ingin terbebas dari COVID-19 secepat mungkin. Setiap orang berupaya keras agar badai ini segera berlalu. Apa yang bisa kita berikan sebagai gereja dalam situasi ini? Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksi dan pewarta Injil keselamatan. Kita berdoa, menguatkan yang sedang ketakutan, memberi bantuan kepada yang membutuhkan, serta upaya-upaya lain sesuai anjuran pemerintah dan menyampaikan kehendak Tuhan. Sebagaimana badai menjadi teduh ketika Yesus menghardik, maka pandemi COVID-19 pun perlu dihardik agar diam dan tenang. Dalam arti tidak lagi menimbulkan penyakit pada banyak orang. Tujuan akhir dari tindakan ini adalah orang-orang akan melihat Tuhan, berseru kepada nama Tuhan, dan akhirnya diselamatkan. Ini akan menjadi momen untuk menyatakan kasih dan kuasa Kristus kepada banyak orang. Di bagian berikutnya, kita akan membahas tentang kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Saudara, saya percaya bahwa kita semua ada di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Dan saya percaya bahwa hari ini kita semua diberkati oleh doa, pujian, dan penyembahan yang tadi telah kita lakukan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kalau saudara belum subscribe di dalam channel ini, saudara bisa subscribe dan hit bell button itu supaya kita bisa memberikan notifikasi kepada saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari kita bersama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk ibadah pada hari ini. Kami berdoa biarlah kiranya Engkau melawat kami, jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Urapi kami, berikan kami telinga untuk mendengar, hati yang mengerti, dan hidup yang diubahkan oleh Tuhan. Hamba-Mu berdoa, urapi hamba-Mu, percayakan firman-Mu kepadaku, agar aku dapat menyampaikannya tepat seperti apa yang Kau inginkan. Aku tahu bahwa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dan dimanapun saat ini umat-Mu berada ketika firman ini disampaikan, biarlah Engkau berbicara kepada masing-masing umat Tuhan. Dan aku berdoa segala kuasa kegelapan apapun yang mencoba untuk mencuri firman Tuhan, dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami dedikasikan waktu ini seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Bersama-sama kita yang percaya kita katakan, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saya mau mengajak kita semua untuk melihat firman Tuhan di dalam kitab Matius 28 ayatnya yang ke-20. Saudara, hari ini saya mau berbicara tentang
satu tema yang saya beri judul The God Who Walks Among His People, atau Allah yang berjalan di tengah-tengah umatnya. Nah, kita akan melihat di dalam kitab Matius 28 ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Di sana dikatakan begini, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua tahu bahwa di dalam kitab Matius ini hanya ada 28 pasal. Dan ayat-ayat yang tadi kita baca, ayat-ayat itu adalah ayat-ayat terakhir di dalam kitab Matius. Dan kitab Matius menutup kitab ini, ya, penulis Matius menutup Injilnya dengan menulis kalimat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Kita semua mengenal kalimat yang terakhir diucapkan oleh Tuhan Yesus sebelum dia terangkat naik ke sorga. Kita sebut itu sebagai amanat agung. Tetapi yang uniknya di sini adalah bahwa Matius menulis dan menutup Injilnya bukan hanya dengan amanat agung, tetapi dengan satu janji. Ditutup dengan sebuah janji yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan Tuhan Yesus mengatakan begini di penutupan daripada kitab Injil Matius. Dikatakan, "Dan ketahuilah, aku menyertai engkau, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Tuhan berjanji bahwa Ia akan menyertai kita, menyertai murid-muridnya sampai kepada akhir zaman. Artinya saudara, bahwa Tuhan akan selalu ada bersama dengan saudara dan saya sampai kesudahan segala sesuatu. Bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu ada di dalam setiap musim hidup saudara dan hidup saya. Apakah itu musim yang baik ataukah musim itu adalah musim yang buruk? Tuhan Yesus akan selalu ada berjalan bersama dengan kita ketika kita berjalan melewati gunung-gunung yang tinggi, mengalami kemenangan-kemenangan, terobosan-terobosan yang besar. Atau ketika kita sedang melewati lembah-lembah kekelaman, lembah-lembah air mata, dan lembah-lembah ketakutan. Tuhan ada di situ bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia sudah berjanji dan Dia yang akan menepati itu semua bagi kita. Amin, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini saya mau mengajak kita semua untuk melihat kepada kitab Wahyu. Kita semua tahu bahwa kitab Wahyu ini adalah kitab yang berbicara tentang penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang diberikan kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman. Saudara, saya tidak akan membahas tentang akhir zaman hari ini kepada saudara. Tetapi saya mau menunjukkan sesuatu yang dilihat oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Ketika ia mendengar suara Tuhan, lalu kemudian ia berpaling untuk melihat Yesus di situ. Dan penampakan Yesus yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos ini berbicara untuk kita semua. Oleh sebab itu mari buka bersama dengan saya di dalam kitab Wahyu, pasalnya yang pertama, ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang kelima. Di sana dikatakan begini, dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Saudara, di dalam ayat yang keempat Rasul Yohanes menuliskan bahwa surat ini ditujukan kepada ketujuh jemaat yang ada di Asia Kecil.
atau kepada ketujuh gereja yang ada di Asia Kecil. Saya percaya bahwa pesan-pesan yang ditulis di dalam kitab ini bukan hanya berbicara kepada ketujuh gereja yang pada waktu itu ada di Asia Kecil, tetapi sampai hari ini pernyataan, penglihatan, dan pesan yang ditulis oleh Rasul Yohanes juga masih berbicara kepada gereja Tuhan yang ada pada zaman ini. Oleh sebab itu saudara, saya mau mengajak saudara untuk melihat di dalam ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Di sana dikatakan begini, "Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Tuhan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos, oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab, dan kirimlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia." Sampai di sini kita harus tahu, saudara, bahwa ternyata pewahyuan, penglihatan, pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus mengenai akhir zaman yang ditunjukkan kepada Rasul Yohanes, semuanya itu ditujukan kepada gereja Tuhan. Pesan ini ditulis untuk gereja Tuhan. Dan oleh sebab itu, kita perlu memperhatikannya bersama-sama. Ayat yang ke-12 dikatakan begini, "Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya ke atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia 7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan 7 kaki dian emas itu. 7 bintang itu ialah malaikat 7 jemaat, dan 7 kaki dian itu ialah 7 jemaat atau 7 gereja." Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Rasul Yohanes memalingkan wajahnya untuk melihat penampakan Tuhan Yesus pada waktu itu, maka dia melihat Tuhan Yesus menampakkan dirinya di dalam kemuliaannya yang luar biasa. Tapi ada sesuatu yang dia lihat, bahwa ternyata Tuhan Yesus sedang berdiri dikelilingi oleh 7 lampu atau kaki dian. Dan di tangan kanannya dikatakan Tuhan Yesus memegang 7 bintang. Di akhir daripada ayat-ayat yang tadi kita baca, Tuhan Yesus menjelaskan apa arti daripada 7 kaki dian itu dan apa arti daripada 7 bintang. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa 7 bintang itu berbicara tentang malaikat dari 7 gereja. Dan 7 kaki dian itu berbicara tentang 7 gereja Tuhan. Penglihatan yang dilihat oleh Rasul Yohanes adalah bahwa Tuhan Yesus berada dan berdiri di tengah-tengah 7 kaki dian itu. Artinya Tuhan ada di tengah-tengah gerejanya. Tahukah saudara bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah yang berdiri dan berada di tengah-tengah umatnya, di tengah-tengah gerejanya? Meskipun
kita tahu setelah kita baca pesan-pesan yang disampaikan kepada ketujuh gereja, bahwa ternyata ketujuh gereja itu mereka adalah gereja-gereja yang belum sempurna. Mereka adalah gereja-gereja yang masih banyak kekurangan di dalamnya. Bahkan mereka adalah gereja-gereja yang seringkali mengalami banyak pergumulan dan juga seringkali mengalami banyak aniaya. Tetapi di tengah-tengah gereja-gereja yang belum sempurna, masih ada dalam pergumulan, masih di dalam kondisi di mana mereka pun sedang bergumul bersama-sama. Di situ Tuhan berdiri dan di situ Tuhan berada. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus tidak pernah mengingkari janjinya. Apa yang disampaikannya kepada murid-muridnya, dia tepati. Meskipun mungkin gerejanya belum sempurna, gerejanya masih banyak pergumulan di dalamnya, gerejanya masih banyak mengalami kesusahan, tapi dia tetap ada di tengah-tengah gerejanya dan dia tidak pernah meninggalkan gerejanya. Saat ini, di tengah-tengah berbagai macam pergumulan yang saudara dan saya sedang hadapi, dan di berbagai macam kesusahan yang sedang kita lewati, saya mau katakan, Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Dia berdiri dan dia berjalan bersama dengan kita. Dan sama seperti pada waktu itu, kepada ketujuh gereja, dia ingin berkata-kata, dia ingin menyampaikan pesan-pesannya. Hari-hari ini pun saya percaya, Tuhan yang sama ingin menyampaikan pesan-pesannya kepada saudara dan saya. Itu sebabnya saya mau mengajak kita semua untuk melihat pesan-pesan apa saja yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada ketujuh gerejanya ini. Di dalam semua pesan-pesannya Tuhan kepada ketujuh gerejanya ini, ada 5 hal yang selalu diucapkan lagi, dan lagi. Dan pada saat ini kita akan melihat 5 hal apa saja yang diucapkan oleh Tuhan Yesus kepada ketujuh gerejanya. Dan saya percaya bahwa firman ini juga berbicara kepada saudara dan saya. Yang pertama, saudara, dikatakan bahwa kalau saudara melihat di dalam Wahyu pasal 2 dan 3, maka saudara akan menemukan bahwa kalimat inilah firman dari Dia. Inilah firman, inilah firman, inilah firman. Diucapkan berkali-kali. Bukan hanya kepada satu gereja, tetapi kepada semua gereja yang ada. Dan saya tahu saudara kenapa Tuhan ucapkan ini. Tuhan mau memastikan kepada gerejanya bahwa di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesusahan, dan di tengah-tengah penderitaan, Dia tetap Tuhan yang ingin berbicara dan ingin berfirman kepada umatnya. Karena Dia mau meneguhkan kita, Dia mau menguatkan kita, Dia mau menopang kita dengan firman-Nya. Dia mau menuntun kita dengan firman-Nya. Oleh sebab itu saya juga percaya hari-hari ini, di mana saudara dan saya mungkin sedang mengalami banyak pergumulan karena COVID-19 ini, Tuhan tetap mau berfirman dan berbicara kepada saudara dan saya. Dia mau mengajar kita, Dia mau menuntun kita, Dia mau menegur, Dia mau menguatkan, dan Dia mau untuk meneguhkan gerejanya di tengah-tengah goncangan yang sedang terjadi. Oleh sebab itu, perhatikan apa yang Dia ingin katakan. Inilah firman yang ingin disampaikan oleh Tuhan. Hari-hari ini, dengarkan apa yang Dia ingin sampaikan. Hal yang kedua, yang muncul lagi dan muncul lagi, adalah kalimat "Aku tahu". Kepada ketujuh gereja itu, Tuhan Yesus katakan, "Aku tahu.
Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Aku tahu pekerjaanmu. Aku tahu pergumulanmu. Aku tahu apa yang engkau sedang lewati. Dan saya percaya hari-hari ini pun Tuhan sedang berbicara kepada kita semua. Aku tahu pekerjaanmu. Aku tahu jerih lelahmu. Aku tahu kekuranganmu, kelemahanmu, dan pergumulan yang sedang engkau lewati. Aku telah mengerti. Aku telah melihatnya. Dan aku telah memperhatikannya. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Tuhan tidak memejamkan matanya ketika kita melewati lembah-lembah kekelaman. Tetapi di saat-saat seperti sekarang ini, matanya sedang tertuju kepada saudara dan saya. Hal ketiga, kalimat yang selalu muncul lagi dan lagi yang diucapkan oleh Tuhan Yesus kepada gerejanya adalah pujian, nasihat, dan teguran. Dari ketujuh gereja itu ada yang mendapatkan pujian dari Tuhan. Tetapi ada juga yang mendapatkan nasihat. Dan ada juga yang mendapatkan teguran-teguran yang keras. Tetapi saudara, nasihat dan teguran-teguran yang Tuhan Yesus berikan kepada gerejanya tidak dimaksudkan untuk menyakiti, mencelakakan, atau bahkan membinasakan gerejanya. Bukan. Tetapi sebaliknya, nasihat dan teguran-teguran itu diberikan kepada gerejanya untuk menjadi peringatan bagi gerejanya. Supaya gerejanya berubah, umatnya berubah. Nah, beberapa alasan kenapa Tuhan menegur gereja-gereja atau jemaat-jemaat yang ada di Asia kecil pada waktu itu adalah karena ada beberapa gereja yang kehilangan kasih semula-mula. Ada lagi gereja yang menganut ajaran Bileam dan juga ajaran Nikolaus yang sesungguhnya dibenci oleh Tuhan. Ada juga gereja yang membiarkan wanita Isabel dikatakan untuk menyesatkan hamba-hamba Tuhan dengan berzinah dan menyembah berhala. Ada lagi gereja yang sudah merasa hidup, diberkati, padahal gereja itu mati. Dan ada gereja juga di sana yang tidak melakukan atau menyelesaikan pekerjaannya sampai tuntas. Ada juga gereja yang suam-suam kuku, tidak dingin, tidak panas. Merasa tidak perlu berubah. Makanya Tuhan tegur saudara. Dari kesemuanya ini ternyata kita bisa melihat bahwa Tuhan itu mempunyai satu kriteria standar tertentu. Kriteria standar untuk kasih semula-mula. Kriteria standar pengajaran yang benar. Standar kekudusan yang benar. Tanggung jawab menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Standar kemurnian yang Tuhan miliki. Dan Tuhan mau agar saudara dan saya sebagai gerejanya kita hidup dengan standar-standar yang sesuai dengan keinginannya Tuhan. Yang keempat, apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada ketujuh gerejanya? Dikatakan, barang siapa menang. Kalimat ini muncul lagi, dan lagi. Kepada ketujuh gereja itu Tuhan Yesus katakan, barang siapa menang. Barang siapa menang. Hal ini memberikan pengertian kepada saudara dan saya bahwa Tuhan ingin kita untuk bergumul dan berjuang untuk mencapai kemenangan itu. Sebab ketika saudara dan saya menang, maka akan diberikan upah oleh Tuhan. Itu sebabnya saya mau katakan kepada saudara, mari sebagai gereja Tuhan, kita berjuang, kita bergumul untuk menang. Tuhan Yesus sudah melakukan bagian dia, menang di atas kayu salib. Bahkan dia bangkit di hari yang ketiga, dan kita merayakan kebangkitannya. Tapi sekarang ini adalah waktunya bagi kita. Kita perlu berjuang, kita perlu bergumul supaya kita mendapatkan kemenangan itu. Karena di tengah-tengah pergumulan yang kita sedang hadapi sekarang ini, Tuhan mau agar saudara dan saya mendapatkan kemenangan yang besar.
terobosan yang besar dan mujizat yang besar. Dan Tuhan berikan kunci kepada kita. Bagaimana saudara dan saya bisa menang? Kuncinya adalah kita harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan melakukan apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. Dan ini adalah poin yang terakhir. Poin yang kelima. Kalimat yang kelima yang selalu diucapkan berulang-ulang kepada gerejanya oleh Tuhan Yesus adalah barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh. Tuhan ingin agar saudara dan saya hari-hari ini banyak mendengarkan suara Tuhan. Apa yang ingin dikatakan oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu kita perlu fokus kepada Tuhan. Tapi saya khawatir saudara, kita akan sulit untuk mendengarkan suara Tuhan. Tuntunan Roh Kudus, nasihat dan arahan daripada Dia. Kalau kita sendiri sibuk dengan berdebat satu dengan yang lain, saling menjelekkan satu dengan yang lain, saling menyakiti satu dengan yang lain. Saudara, saya teringat tentang kisah Marta dan Maria. Di dalam kitab Lukas 10 ayatnya yang ke-38 dan seterusnya. Di sana dikatakan bahwa satu kali Tuhan Yesus datang ke sebuah tempat kota yang bernama Betania. Tempat itu adalah tempat di mana Marta, Maria, dan Lazarus tinggal. Dan ketika Marta membuka pintu untuk Tuhan Yesus, menyambut Tuhan Yesus masuk ke dalam rumahnya, maka ada orang banyak yang datang berbondong-bondong untuk bertemu dengan Tuhan Yesus di rumah Marta. Maka Alkitab katakan bahwa Marta itu sibuk. Dia coba untuk melayani tamu-tamu yang datang pada hari itu. Sedangkan Maria, dia lebih memilih untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengarkan semua perkataan-perkataan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Dan di tengah-tengah kehiruk-pikukan itu, Marta di tengah-tengah kesibukannya, dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia coba untuk mengungkapkan keluh kesahnya. Dia katakan, Tuhan, tidakkah Engkau peduli kalau aku melayani orang-orang ini sendirian, sementara saudaraku duduk di bawah kakimu dan tidak melakukan apa-apa? Tetapi kita semua tahu, saudara, bahwa Tuhan Yesus menjawab Marta dan berkata, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan dirimu dengan banyak perkara. Sebab hanya satu saja yang perlu. Dan Maria telah memilih yang terbaik. Dan itu tidak akan diambil daripadanya. Maria telah memilih untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan. Mendengarkan apa yang keluar dari mulut Tuhan. Dan itu yang terbaik. Saudara, Tuhan gak mau kita kehilangan yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Tetapi kalau kita di tengah-tengah goncangan, kita sibuk untuk saling mengkritik, sibuk untuk saling berdebat, kita akan kehabisan waktu. Dan kita akan kehilangan yang terbaik yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Itu sebabnya hari ini saya mau mengingatkan. Ayo, banyak ambil waktu untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan. Belajar untuk berdoa. Belajar untuk bergantung kepada Tuhan Yesus. Belajar untuk memperkatakan firman. Belajar untuk mempercayai. Mari pakai waktu-waktu ini untuk bertumbuh di dalam iman. Pakai waktu-waktu ini untuk memperkatakan firman Tuhan. Pakai waktu-waktu ini untuk menaruh harap kepada Tuhan. Izinkan Tuhan untuk melakukan mujizat di dalam kehidupanmu. Dan saya mau katakan begini, meskipun hari-hari ini kita sedang melewati masa-masa yang sulit, tapi Tuhan Allah kita tidak pernah meninggalkan kita.
Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Itu sebabnya dia mau katakan, inilah firman. Dengarkan apa yang aku ingin katakan. Dia mau katakan kepada saudara, aku tahu apa yang engkau sedang lewati. Dan dia mau memberikan arahan kepada kita. Dia mau menasehati kita. Dia mau menegur kita. Oleh sebab itu dengarkan apa yang menjadi nasihatnya, tegurannya, arahannya. Dan dia mau katakan kepada kita, barang siapa menang, ayo terus berjuang. Pergumulan yang terjadi ini hanya untuk sementara waktu saja, untuk satu kali masa saja. Tetapi kita harus terus bisa berjuang, bergumul bersama dengan Tuhan. Karena peperangan ini bukan peperangan kita, tapi peperangan ini adalah peperangannya Tuhan. Kita nggak perlu lakukan apa-apa. Dia yang akan berjalan di depan kita. Tapi kita perlu percaya kepada Dia. Dan barang siapa yang memiliki telinga, hendaklah dia mendengarkan apa yang Roh Tuhan ingin katakan. Ambil waktu untuk banyak mendengar suara Tuhan. Pejamkan matamu, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami berdoa biarlah kiranya Engkau berbicara kepada umat-Mu. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan. Biarlah yang disampaikan ini bisa menjadi kekuatan bagi umat-Mu, meneguhkan kami. Dan kami berdoa, biarlah hari-hari ini Tuhan buka pintu-pintu mujizat, pintu-pintu kemustahilan. Pertolongan-Mu ada atas kami. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara, sebentar kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Oleh sebab itu yuk kita persiapkan persembahan kita, dan seperti biasa saudara bisa memberikan persembahan dengan cara mentransfer ke rekening bank, atau saudara masukkan ke dalam amplop. Ketika saudara lewat di gereja, saudara bisa mampir ke dalam ruang pembicara dan saudara bisa masukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di ruang tersebut. Beberapa jemaat saya lihat sudah ada yang datang ketika mereka lewat gereja dan mereka menyempatkan waktu untuk masukkan amplop persembahan itu ke dalam kotak itu. Oleh sebab itu, mari kita persiapkan persembahan kita dan kita bawa ke dalam kepada Tuhan, dan kita ucapkan deklarasi persembahan ini bersama-sama. Kita angkat tangan kita. Tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Tahun 2020 adalah tahun taat dan percaya. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya penerima pekerjaan, bisnis, sekolah dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan dan penghargaan. Yang belum punya pasangan diberikan jodoh. Mempunyai keluarga yang harmonis dan tidak ada kemandulan. Segala penghalang, penyakit dan kerugian akan dihalau dari dalam hidupku, dari dalam keluargaku, dari dalam pekerjaanku dan bisnisku. Dan ini adalah waktu untuk memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan amin. Saudara, sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita mengangkat tangan kita dan kita buka hati kita untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk ibadah pada hari ini. Engkau sudah melawat kami, Engkau sudah berfirman kepada kami. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Biarlah kiranya Engkau juga memberkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Demikianlah akan terjadi jika kamu mendengarkan firman Tuhan ini, serta melakukannya dengan setia. Maka terhadap Engkau, Tuhan Allahmu akan memegang perjanjiannya dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepadamu. Ia akan mengasihi engkau, Ia akan memberkati engkau, dan Ia akan membuat engkau banyak. Bahkan Ia akan memberkati buah kandunganmu, hasil bumimu,
gandum dan anggur, serta minyakmu, anak lembu sapimu dan anak kambing domba, bahkan segala ternakmu akan diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Engkau akan diberkati lebih daripada segala bangsa, dan tidak akan ada laki-laki atau perempuan yang mandul di antaramu. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, dan tidak akan ada satupun dari wabah celaka yang engkau kenal yang akan ditimpakannya kepadamu. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita yang percaya katakan amin. Immanuel, saudara, Tuhan ada bersama dengan